Shalom para sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dalam Pastoring Home Ministry. Puji syukur kepada Tuhan yang masih menyertai dan mengizinkan kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Sebelum kita mengawali dan memulai perjalanan di hari yang baru ini, mari kita berdiam diri sejenak agar Dia memimpin dan menyertai kita dalam memasuki tahun ini bersamanya. Memasuki tahun yang baru selalu membawa suasana yang berbeda. Ada semangat untuk memulai kembali, ada harapan yang tumbuh diam-diam, tetapi seringkali juga terselip kegentaran akan masa depan yang belum kita kenal. Tahun baru kerap dipahami sebagai lembaran kosong, kesempatan untuk menulis ulang kisah hidup ini. Namun bagi orang percaya, tahun baru bukan terutama tentang apa yang akan kita rencanakan, melainkan tentang kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Dalam terang iman Kristen, hidup tidak pernah terjadi begitu saja atau berjalan tanpa tujuan yang jelas. Hidup bukan sekedar rangkaian peristiwa, melainkan sebuah panggilan dari Allah. Sejak halaman-halaman awal Alkitab, kita melihat bahwa Allah adalah pribadi yang aktif memanggil manusia untuk mengenalnya, percaya kepadanya, dan berjalan bersamanya dalam ketaatan. Ia memanggil manusia bukan karena mereka sudah siap, kuat, atau sempurna, tetapi justru karena Ia berkenan bekerja melalui hidup yang mau dibentuk dan taat kepada kehendak-Nya. Panggilan Allah tidak selalu berarti hal-hal yang besar dan spektakuler, melainkan kesediaan untuk setia menjalani hidup sehari-hari sesuai dengan pimpinannya. Karena itu, ketika kita memasuki tahun yang baru, kita diajak melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih dalam. Tahun baru bukan hanya tentang menyusun target, rencana, atau pencapaian pribadi, tetapi sebuah undangan rohani untuk kembali bertanya, untuk tujuan apa Tuhan mempercayakan hidup ini kepada saya? Dengan pertanyaan ini kita belajar menata langkah ke depan bukan hanya berdasarkan keinginan sendiri, pengalaman pribadi, melainkan selaras dengan panggilan dan maksud Tuhan atas hidup kita. Melangkah dalam panggilan berarti menyadari bahwa hidup ini tidak berpusat pada ambisi pribadi, melainkan pada kehendak Allah. Panggilan Tuhan jarang datang dengan jaminan kenyamanan. Abraham dipanggil untuk meninggalkan kepastian menuju tanah yang belum ia kenal. Musa dipanggil kembali ke tempat yang ingin ia hindari. Para murid dipanggil meninggalkan jala dan kehidupan lama mereka. Dalam setiap panggilan ada satu pola yang sama, ketaatan selalu mendahului kejelasan. Oswald Chambers dengan sangat tajam mengatakan bahwa iman yang sejati bukanlah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan, melainkan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang benar dan kita tetap bersyukur apapun hasilnya. Pernyataan ini mendorong kita memahami bahwa melangkah dalam panggilan bukan berarti menuntut Tuhan menyesuaikan diri dengan rencana kita, tetapi menyerahkan rencana kita kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Baik. Namun hidup dalam panggilan tidak mungkin dijalani tanpa pengharapan, tanpa pengorbanan. Panggilan tanpa pengharapan akan terasa seperti beban berat yang melelahkan. Sebaliknya, pengharapan tanpa panggilan akan kehilangan arah dan makna. Alkitab memadukan keduanya secara indah. Panggilan memberi arah, pengharapan memberi kekuatan untuk berjalan. C.S. Lewis, penulis ternama asal Inggris yang pernah menulis seri buku fantasi populer seperti The Chronicles of Narnia, menjelaskan bahwa pengharapan adalah salah satu kebajikan abadi. Ia bukan sekedar angan-angan atau optimisme sementara, melainkan harapan akan sesuatu yang pasti meskipun belum terlihat. Pengharapan orang-orang percaya tidak berkata bahwa masa depan akan selalu mudah, tetapi berkata bahwa masa depan berada di dalam tangan Allah yang perkasa. Karena itu, orang percaya dapat melangkah ke depan tanpa dikuasai rasa takut, sekalipun dunia di sekelilingnya penuh ketidakpastian.
Hidup dalam pengharapan berarti belajar melihat melampaui apa yang tampak hari ini. Banyak orang menjadi lelah bukan karena mereka berjalan terlalu jauh, tetapi karena mereka kehilangan pengharapan. Pengharapan adalah tenaga rohani yang membuat orang percaya mampu bertahan, tetap taat, tidak menyerah. Ia menjaga hati agar tidak tenggelam dalam keputusasaan ketika doa belum terjawab dan jalan terasa begitu panjang. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan pendeta yang menulis banyak refleksi iman dari balik penjara Nazi, menyaksikan bahwa harapan Kristen tidak lahir dari keadaan yang nyaman, melainkan dari kepercayaan kepada Allah yang tetap hadir di tengah penderitaan. Baginya, kegelapan bukan tanda absennya Tuhan, melainkan ruang di mana iman diuji dan dimurnikan. Kesaksiannya mengingatkan bahwa pengharapan sejati tidak tergantung pada situasi yang ideal. Justru di tengah keterbatasan, ketidakadilan, dan penderitaanlah pengharapan menemukan maknanya yang paling dalam. Pengharapan tidak menutup mata terhadap realitas penderitaan, tetapi menolak membiarkan penderitaan itu menjadi kata terakhir atas hidup kita. Melangkah dalam panggilan juga menuntut kita untuk mengoreksi cara kita memandang keberhasilan. Dunia mengukur keberhasilan melalui hasil yang terlihat, pencapaian, pengakuan, dan kemajuan yang cepat. Namun kerajaan Allah berbicara dengan bahasa yang berbeda. Penulis Kristen Timothy Keller menegaskan bahwa kesetiaan kepada panggilan Tuhan lebih penting daripada hasil yang nampak. Karena buah sejati dari pelayanan seringkali baru terlihat dalam waktu Tuhan, bukan dalam penilaian manusia. Pemahaman ini membebaskan orang percaya dari tekanan untuk selalu menjadi dalam tanda petik sukses menurut standar dunia dan mengarahkan hati kepada kesetiaan sebagai ukuran utama dalam hidup rohani. Yesus sendiri menjalani panggilannya bukan dengan mengejar popularitas atau kenyamanan, melainkan dengan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Jalan salib yang tampak sebagai kegagalan di mata dunia justru menjadi pusat pengharapan bagi seluruh umat manusia. Dari sini kita belajar bahwa panggilan Tuhan seringkali membawa kita melalui jalan yang tidak kita pilih sendiri, tetapi selalu menuju tujuan yang kekal. Hidup dalam pengharapan menolong kita menjalani panggilan dengan hati yang tenang. Kita belajar bekerja tanpa dikuasai kecemasan, melayani tanpa mencari pengakuan, dan menunggu tanpa kehilangan iman. Pengharapan mengajarkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam waktunya sendiri, dan kesetiaan kita hari ini tidak pernah sia-sia di hadapannya. Sahabat, memasuki tahun yang baru, melangkah dalam panggilan berarti berkata dengan rendah hati, Tuhan, aku tidak mengetahui seluruh jalan di depan, tetapi aku mau taat hari ini di hadapan-Mu. Ketaatan hari ini dalam fondasi bagi karya Tuhan di masa depan. Banyak orang ingin mengetahui rencana Tuhan bertahun-tahun ke depan, tetapi Tuhan seringkali hanya meminta kita setia pada langkah yang ada di depan kita. Di sanalah iman itu bertumbuh dan di sanalah pengharapan dipelihara. Pada akhirnya, melangkah dalam panggilan dan hidup dalam pengharapan adalah undangan untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tahun yang baru bukan halaman kosong tanpa arah, melainkan halaman yang sedang ditulis oleh tangan Allah yang setia. Kita dipanggil untuk berjalan bersamanya, mempercayakan setiap bab kehidupan kita kepadanya, dan hidup dengan keyakinan bahwa Dia yang memanggil adalah Dia juga yang akan memampukan kita. Ketika orang percaya melangkah dalam panggilan dengan hati yang dipenuhi pengharapan, hidup mereka menjadi kesaksian yang nyata. Bukan karena mereka selalu mengerti jalan Tuhan, tetapi karena mereka percaya kepada Tuhan yang memimpin perjalanan itu. Di sanalah tahun yang baru menjadi lebih dari sekedar pergantian waktu. Ia menjadi perjalanan iman yang bermakna, penuh tujuan, syarat pengharapan. Selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita semua dalam mengawali dan menempuh perjalanan panjang di tahun ini.
Sahabat, sebelum mengakhiri perenungan ini, saya ingin kita semua membuka hati berdoa bersama, menyerahkan hidup kita saat memasuki tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang memanggil kami sejak semula, kami datang memasuki tahun yang baru dengan hati yang rindu hidup bagimu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan setiap langkah kami berada di bawah kedaulatan. Ajarlah kami melangkah dalam panggilan-Mu dengan ketaatan yang tulus, bukan mencari keberhasilan menurut dunia, melainkan kesetiaan di hadapan. Ketika jalan terasa gelap dan masa depan belum pasti, penuhi hati kami dengan pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Teguhkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau selalu melakukan apa yang benar, meskipun kami belum memahami hasilnya. Pakailah hidup kami menjadi alat kasih dan terang-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Biarlah tahun yang baru ini kami jalani dengan penyerahan penuh, iman yang bertumbuh, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Apabila pesan ini memberkatimu, bagikanlah kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.